Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satya Rasa di channel aku Kak Risa dan episode tutorial tips 3. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara untuk mengatasi rasa asin, manis, pahit, asam, dan komen terlalu berlebihan dalam makan minuman. Jadi makanan minuman itu semuanya harus memiliki rasa. Ada yang mengatakan biasanya itu dinikmati di seluruh dunia, guys. Jadi selera makan orang-orang, makanan minum orang-orang itu berbeda-beda, guys. Ada yang mengatakan ada yang rasanya terlalu asin ya, tidak enak itu karena kekurangan garam, ataupun saya udah pernah dulu nih, sebenarnya ada singkat cerita dulu waktu aku pernah belajar ke Plaza Senayan di Kentang, ternyata mashed potato-nya ternyata masih tidak enak karena tidak memiliki rasa. Ya itu kan berbeda-beda contohnya. Tapi ada beberapa dari kalian tidak menyadari bahwa ada orang yang memasak atau membuat makanan minuman itu tuh menambahkan berbagai macam pembahan makanan berlebihan, seperti misalnya asin itu menambahkan garam yang terlalu berlebihan dan menyebabkan kolesterol darah tinggi dan juga penyakit jantung. Kemudian yang kedua tentang rasa manis, jika ditambahkan gula-gula juga sama mengakibatkan penyakit diabetes. Kemudian tentang rasa pahit, jika obat-obat dengan bahan-bahan yang tidak enak maka akan menimbulkan ketidakhadaman pada pencernaan. Kemudian rasa asam, jika buah terlalu asam itu juga mengakibatkan sakit perut atau lambung. Dan yang terakhir rasa umami, jika diberlebihan juga berisiko menyebabkan penyakit mematikan lainnya seperti kanker, meningitis, dan juga stroke. Nah, tapi bagaimana cara mengatasi makan tersebut? Pertama tentang makan rasa asin. Nah, makanan rasa asin ini kalian cukup meminta makanan tambahkan sedikit garamnya secukupnya aja, guys, supaya garamnya tidak terlalu asin. Jika kurang asin, tambahkan secukupnya dan tidak perlu tambahkan lagi terus-menerus. Ini akan mencegah makanan tersebut tidak terlalu asin dan mengakibatkan resiko terjadinya darah berlebihan. Dan sementara untuk minumannya, kalau minuman asin misalnya kita menemukan air laut, kita harus serahkan terlebih dahulu. Kalau misalnya kita penyakit sariawan nih, misalnya nih saya terkena sakit sariawan, ternyata air garam ini yang harus dikonsumsi tidak terlalu berlebihan, karena kalau terlalu berlebihan juga berisiko mengakibatkan sama tenggorokan tidak enak. Cukup dengan setengah sendok makan, terus diaduk, terus kemudian gunakanlah untuk minum sebelum tidur ataupun berkumur-kumur saat menggosok gigi. Ini untuk mencegah terjadinya rasa nyeri pada sariawan seperti ini nih, guys. Nih. Jadi kalau aku biasanya tuh kalau ternyata setelah aku berkali-kali minum cukup air garam ternyata berhasil bisa menyembuhkan penyakit sariawan walaupun tidak secara langsung ya, tapi secara bertahap. Kemudian yang kedua tentang rasa manis. Sebenarnya es krim, gula, biskuit, terus cupcake dan lain sebagainya itu merupakan makanan untuk makanan manis. Tapi makanan manis yang terlalu berlebihan dikonsumsi itu juga masih tidak baik. Caranya adalah ketika kita menambahkan gula, misalnya kita membuat biskuit, kue ataupun bahan-bahan makanan lainnya, gula itu harus diberikan secukupnya, guys, supaya tidak terjadi resiko dari makanan mengandung kadar gulanya tidak terlalu tinggi. Harus dengan kadar gula yang normal supaya tidak terjadi berisiko menjadi penyakit diabetes, stroke, dan juga kegemukan, apalagi obesitas ya, atau dalam bahasa Melayunya mengenalnya obesity. Untuk minumannya, kalau kita ingin membuat jus, sirup, ataupun minuman berkarbonat, gulanya cukup secukupnya saja. Tambahkan gula secukupnya supaya rasa manis itu bisa membantu. Tapi manis itu juga ada kegunaannya untuk meredakan rasa penyakit tenggorokan ya, dan juga untuk membantu memperbaiki pita suara yang rusak. Kemudian yang ketiga adalah rasa pahit. Kalau makanan rasa pahit, cara menambahkannya, kalau mau rasa pahit itu segera buangkan makanannya dengan mengandung obat herbal ataupun tambah air hangat. Ini untuk makanannya ya. Jadi masak dengan menggunakan gorengan air hangat dan minyak goreng juga membantu membuat tubuh kita tuh lebih nyaman, guys. Jadi makan rasa pahit ini juga membantu, guys. Apalagi pembuatan obat. Pembuatan obatnya tidak boleh menggunakan daun herbal terlalu berlebihan supaya obat itu tetap berguna. Kemudian untuk minuman yang pahit seperti kopi, teh. Kalau kopi itu biasanya kan disarankan kopinya jangan tambahkan gula. Cukup dengan sedikit garam saja untuk menghilangkan rasa pahitnya. Apalagi dengan minum madunya kan kalau pahit itu kan juga bagus sebenarnya kegunaannya untuk kesehatan. Tapi kalau obat yang terlalu pahit juga masih tidak perut. Cukup dengan takaran herbal yang secukupnya supaya minuman obat tersebut itu bisa berguna untuk kesehatan. Kemudian rasa asam. Rasa asam itu terdapat pada guys, pada buah-buahan yang kaya dengan fruktosa dan laktosa. Jadi cara menggunakan asam makanan itu tidak benar adalah cukup dengan dinginkan makanan yang sudah diasamkan secukupnya supaya makanan bisa tetap enak. Sementara untuk minuman asam seperti jus ya, seperti buah air jeruk juga perlu diberi sedikit herbal supaya asamnya tidak kuat.
Dan yang terakhir adalah umami atau umami defensi. Cara menambahkan makanan yang defensi bukan defensi, cukupkan saja untuk 1 kali makanan sehari supaya kita mendapatkan makanan lezatannya, bahwa makanan defensi itu juga sangat tidak baik bagi kesehatan, apalagi orang yang mengkonsumsi makanan mentah mengonsumsi makanan tersebut mengakibatkan perilaku kulit menjadi berubah. Dan tidak ada minuman untuk MSG-nya ya. Oke, untuk pada kali ini semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe sosial media aku, komen, dan channel kursusnya lebih tahu bagaimana cara dari kalian untuk mengatasi rasa asin, manis, pahit, asam, dan umami yang terlalu berlebihan pada makanan minuman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.